Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Bu Reni Aryani Eskom MSI. Di sini kami ingin membahas discussion question dari modul chapter 12 hingga 14. Dalam video ini kami akan membahas mengenai 14 pertanyaan terkait materi yang ada pada modul 12 hingga 14. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Afrina Layanti Pasaribu dengan NIM F1S1 22125, dan rekan saya Ari Setianingsih dengan NIM 004, Febi Lutfianita dengan NIM 021, Tri Serina dengan 02015, serta Rizky Monika dengan NIM 185. Penjelasan dalam video ini, setiap anggota akan membahas beberapa pertanyaan yang telah dibagi secara merata. Eh, Setiap anggota dipersilakan satu persatu akan menjelaskan dalam poin-poin discussion dari chapter 12 hingga 14. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi ini. Untuk pertanyaan pertama, saya silakan untuk kepada Rizky Monika. Baiklah, pada chapter 12 atau modul 12 ini mahasiswa diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dimana chapter 12 ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada nilai secara kritis sejauh mana operator jaringan seluler memainkan peran kunci dalam e-commerce seluler. Dan yang kedua ada ilustrasikan keuntungan dari e-commerce seluler melalui contoh dunia nyata. Yang ketiga ada berikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan dan diskusikan bagaimana hal tersebut memberikan nilai tambah. Dan soal yang keempat, pilih sebuah industri pilihan Anda dan tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel mempengaruhi para pemain yang sudah ada di industri tersebut. Dan yang soal terakhir yaitu renungkan bagaimana perusahaan saat ini mengelola tantangan dan e-commerce seluler. Lanjut, pada soal pertama, kita diminta untuk nilai secara kritis sejauh mana operator jaringan seluler memainkan peran kunci dalam e-commerce seluler. Nah, di sini operator jaringan seluler memegang peran kunci dalam ekosistem e-commerce karena menyediakan infrastruktur jaringan, membangun kepercayaan pelanggan melalui hubungan penagihan langsung, dan memanfaatkan data pengguna untuk layanan yang dipersonalisasi. Nah, mereka juga mendiversifikasi layanan dengan mempromosikan konten tambahan seperti nana-dering atau game. Namun mereka menghadapi tantangan seperti kebutuhan investasi teknologi baru, persaingan dengan penyediaan layanan OTT, dan masalah privasi data pelanggan. Nah, soal yang kedua yaitu ilustrasikan keuntungan dari e-commerce seluler melalui contoh dunia nyata. Di sini adapun studi kasus yang kami ambil yaitu kasus Starbucks, yang dimana ada kecepatan dan kemudahan transaksi, yang dimana Starbucks memungkinkan pembayaran melalui aplikasi, mempercepat transaksi hingga 26 juta dalam 1 tahun, memberikan kemudahan bagi pengguna. Yang kedua, meningkatkan layanan loyalitas pelanggan. Program loyalitas di aplikasi seperti pemberian poin dan diskon mendorong pelanggan untuk lebih sering bertransaksi. Yang ketiga ada efisiensi operasional, yang dimana mengurangi waktu di kasir dan memungkinkan analisis data untuk memahami preferensi pelanggan. Dan yang keempat ada keberadaan yang selalu ada, yang dimana pelanggan dapat melakukan pembayaran atau pemesanan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir ada personalisasi dan lokalisasi, yang dimana Starbucks menawarkan rekomendasi produk, promosi, musiman, dan lokasi toko terdekat sesuai preferensi pelanggan. Nah, soal yang ketiga ada berikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan dan diskusikan bagaimana hal tersebut memberikan nilai tambah. Nah, di sini Starbucks itu adalah salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi nirkabel melalui aplikasi pembayaran. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat memesan dan membayar langsung dari perangkat seluler mereka. Hal ini meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mempermudah proses transaksi dan mengurangi waktu tunggu di gerai atau toko. Selain itu, data transaksi yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis preferensi pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan promosi yang dipersonalisasi dengan meningkatkan loyalitas pelanggan. Terima kasih. Baik, soal selanjutnya itu nomor 4, itu mengenai pengaruh teknologi nirkabel terhadap suatu industri. Nah, jadi pada industri retail, teknologi nirkabel telah mempengaruhi perilaku konsumen dengan cara yang signifikan. Sebagai contohnya, di sini pelanggan kini dapat memeriksa harga, membaca ulasan produk, dan mencari diskon secara langsung melalui perangkat seluler. Nah, perangkat seluler mereka pada saat berada di tokonya. Lalu, hal ini mengurangi kontrol tradisional dari peritel atas pengalaman belanja di toko fisik dan meningkatkan persaingan harga. Beberapa perusahaan seperti Walmart dan JCPenney
telah merespon tantangan ini dengan meluncurkan aplikasi belanja berbasis seluler dan memanfaatkan media sosial untuk terhubung dengan pelanggannya. Lalu, soal yang nomor 5 yaitu strategi perusahaan dalam pengelolaan tantangan e-commerce seluler. Strategi perusahaan dalam mengelola tantangan e-commerce seluler. Jadi, dalam perusahaan saat ini mengelola tantangan e-commerce mobile dengan mengadopsi pendekatan strategis yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin digital. Nah, jadi tantangan utamanya seperti keamanan data, personalisasi layanan, dan integrasi teknologi dihadapi dengan dengan 6 cara berikut. Yang pertama yaitu pengalaman pengguna. Di sini pembuat aplikasi dan situs yang ramah penggunaan dengan navigasi mudah, pembayaran cepat, dan layanan berbasis lokasi. Selanjutnya kepercayaan pengguna, yaitu dapat mengatasi kekhawatiran privasi dan keamanan data melalui enkripsi, autentikasi ganda, dan kebijakan privasi yang transparan. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan konsumen mobile. Itu dapat menyediakan akses kapan saja, personalisasi layanan, dan transaksi cepat melalui aplikasi mobile dan promosi yang relevan. Selanjutnya yaitu ada persaingan pasar, di mana itu dapat memperkuat diferensiasi produk dan pengalaman pelanggan untuk menghadapi kompetitor di pasar yang semakin luas. Selanjutnya yaitu strategi efisiensi biaya, di mana menggunakan teknologi seperti RFID untuk logistik dan inventaris real-time sambil mengelola investasi teknologinya. Terus yang terakhir yaitu strategi adaptasi model bisnis, di mana di situ mengembangkan model bisnis fleksibel seperti layanan langganan, pembayaran mobile, dan integrasi media sosial untuk pemasaran. Selanjutnya kita menuju ke chapter 13, di mana di sini ada 4 pertanyaan, yaitu mengilustrasikan 9 langkah dalam peta jalan perumusan strategi e-bisnis melalui contoh dunia nyata yang dikenal. Yang kedua yaitu tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari bisnis fisik atau bricks ke bisnis online atau klik. Soal yang ketiga yaitu nilai secara kritis 3 strategi penetapan harga untuk barang yang dijual secara online seperti yang dijelaskan dalam bagian 13.9. Terus yang keempat yaitu pilihlah salah satu aktivitas e-bisnis Anda sendiri dan rumuskan melalui 9 langkah peta jalan strategis e-bisnis. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mengenai mengilustrasikan 9 langkah peta jalan perumusan strategi e-bisnis melalui contoh dunia nyata yang kita kenal. Jadi 9 langkahnya itu ada vision, objective, value creation, target segment, privasi, ethical, and legal issue. Terus yang keenam external partner, yang ketujuh organisasional model, yang kedelapan revenue and cost model, dan yang terakhir yaitu strategi alignment. Untuk yang pertama yaitu mengenai visi. Nah, visi ini dapat menentukan arah besar yang ingin dicapai perusahaan. Di sini kita mencontohkannya Gojek. Nah, Gojek ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari dengan menyediakan solusi teknologi terintegrasi bagi semua orang. Nah, visi ini memberikan arah besar bagi perusahaan dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus yang kedua yaitu objektivitas, yaitu atau tujuan. Nah, Gojek ini memiliki tujuan spesifik, yaitu meningkatkan jumlah pengguna aktif harian di platform, memperluas cakupan layanan ke negara-negara lain di Asia Tenggara, serta menciptakan lebih banyak peluang penghasilan untuk mitra pengemudi dan merchant. Tujuan ini menunjukkan komitmen Gojek untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Terus yang ketiga yaitu value creation, di mana Gojek menciptakan nilai dengan memberikan layanan transportasi yang cepat dan aman, serta menyediakan ekosistem serba ada dan mencakup transportasi, makanan, pembayaran, hingga layanan kesehatan. Selain itu, Gojek juga memberikan promo menarik yang mendorong loyalitas pelanggan. Terus yang keempat yaitu target segmen, di mana Gojek menargetkan masyarakat urban yang membutuhkan solusi transparan, cepat, dan praktis. Nah, mitra pengemudi yang mencari penghasilan tambahan, serta bisnis kecil yang memanfaatkan layanan GoFood untuk menjangkau pelanggan mereka. Nah, segmentasi ini memungkinkan Gojek untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pengguna. Yang kelima yaitu privasi, etika, dan legal issue, di mana Gojek mengatasi masalah privasi, etika, dan kepatuhan hukum dengan melindungi data pengguna melalui sistem keamanan tinggi, mematuhi aturan transportasi daring, dan lisensi bisnis di berbagai negara, serta menciptakan pedoman perilaku bagi mitra pengemudi untuk menjaga standar layanan yang profesional dan aman. Selanjutnya, yaitu langkah keenam, yaitu external partner, di mana Gojek mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk memperluas ekosistem seperti bermitra dengan restoran untuk GoFood, perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi, dan bank untuk mendukung layanan pembayaran seperti GoPay. Langkah selanjutnya yaitu organisasional model, di mana Gojek dapat mengadopsi struktur organisasi berbasis teknologi yang terdiri dari tim pengembang, data science, dan customer service. Mereka juga memiliki unit khusus untuk inovasi seperti GoVenture yang fokus pada investasi untuk startup.
Langkah selanjutnya yaitu revenue and cost model, di mana Gojek dapat menghasilkan pendapatan melalui komisi dari setiap transaksi, seperti GoRide, GoFood, dan lain-lain, biaya layanan premium, dan biaya promosi khusus merchant. Biaya yang dikeluarkan termasuk subsidi promosi untuk pengguna dan mitra pengemudi, serta biaya pengembangan teknologi dan pemasarannya. Langkah yang terakhir yaitu strategi alignment, di mana Gojek menyelaraskan strateginya dengan visi dan tujuan perusahaan dengan menambahkan layanan baru seperti GoMap, kesehatan, dan Go investasi atau keuangan, di mana Gojek juga menyediakan solusi teknologi yang memberdayakan komunitas lokal terutama UMKM untuk menciptakan inklusivitas dan keberlanjutannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu tantangan perusahaan tradisional dalam beralih dari brick ke clicks. Perusahaan tradisional menghadapi berbagai tantangan saat beralih dari model bisnis fisik atau brick ke model online atau klik. Tantangan utama termasuk investasi besar dalam infrastruktur teknologi e-commerce, perubahan budaya, dan mindset karyawan yang perlu beradaptasi dengan cara kerja digital, serta persaingan yang lebih ketat di pasar online. Selain itu, perusahaan harus memahami perilaku konsumen digital yang berbeda, mengintegrasikan sistem toko fisik dengan platform online, dan memastikan logistik serta pengiriman yang cepat dan andal. Mengatasi tantangan-tantangan ini secara menyeluruh menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perusahaan. Soal nomor 3 yaitu analisis 3 strategi penetapan harga untuk barang yang dijual online. Yang pertama yaitu penetapan harga dinamis atau dynamic pricing, yaitu menyesuaikan harga secara real time berdasarkan permintaan, persediaan, dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu penetapan harga penetrasi atau penetration pricing, yaitu menetapkan harga awal yang rendah untuk menarik pelanggan dan membangun pangsa pasar. Yang ketiga yaitu penetapan harga premium atau premium pricing, yaitu menetapkan harga yang lebih tinggi untuk menciptakan persepsi nilai premium pada produk. Soal yang nomor 4 yaitu formulasi aktivitas e-bisnis menggunakan 9 langkah peta jalan strategi e-bisnis. Visinya yaitu menjadi platform kontrakan online terkemuka yang menyediakan pengalaman sewa-menyewa yang mudah, aman, dan terpercaya bagi pemilik dan penyewa. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah properti yang terdapat dan jumlah penyewa yang menggunakan layanan kontrakan online dengan 20% setiap tahunnya. Prinsip nilai, yaitu menawarkan kemudahan, keamanan, dan transparansi dalam proses penyewaan, serta membangun kepercayaan antara pemilik dan penyewa. Selanjutnya yaitu ada kebijakan, etika, dan hukum. Di sini yaitu mematuhi peraturan terkait penyewaan properti, mengembangkan kebijakan internal untuk mengelola keamanan data, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada strategi pemasaran eksternal, memanfaatkan iklan digital, CEO, dan kolaborasi dengan situs properti terkemuka untuk menjangkau calon pemilik dan penyewa. Selanjutnya ada model organisasi, adalah membangun tim yang terdiri dari ahli teknologi, pemasaran, dan manajemen properti untuk mengelola platform dan operasional e-bisnis kontrakan. Selanjutnya ada model pendapatan dan biaya. Di sini menerapkan model biaya langganan bagi pemilik properti, serta biaya komisi transaksi dari penyewa, mengoptimalkan biaya operasional platform, dan pengembangan teknologi. Yang terakhir yaitu ada strategi evaluasi dan penyempurnaan, yaitu menganalisis data pengguna, umpan balik pelanggan, dan tren pasar untuk terus menyempurnakan platform layanan dan strategi bisnis. Oke, baiklah untuk chapter 14 ada 5 soal di mana yaitu soal pertama, di mana posisi Anda dalam matriks katalisator untuk perubahan. Nomor 2, diskusikan penilaian Anda di atas dengan rekan kerja berdasarkan umpan balik mereka, di area mana Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda. Nomor 3, diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif dan berikan beberapa contoh. Nomor 4, apakah selalu masuk akal untuk mencoba mendapatkan pemahaman yang luas tentang suatu masalah sebelum masalah yang lebih rinci? Lalu masalah apa yang Anda perkirakan akan muncul dengan pendekatan ini? Nomor 5, bagaimana Anda dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan dalam buku ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1, yaitu posisi saya dalam matriks atau catalyst for change. Dalam catalyst for change matrix, posisi saya bisa berada di antara 4 kategori, yaitu novice, visionary, efficient, performer, atau catalyst for change. Setelah mengevaluasi diri sendiri, saya menyimpulkan ada 4 poin, yaitu jika saya merasa rendah dalam kreativitas dan analisis, berada dalam kategori novice. Dan yang nomor 2, jika saya sangat kreatif tetapi kurang analitis, saya berada dalam kategori visionary. Dan nomor 3, jika saya kuat dalam analisis tetapi kurang kreatif, berada dalam kategori efficient performer. Yang nomor 4, jika saya kuat dalam kreativitas dan analisis, berada dalam kategori catalyst for change. Untuk mencapai posisi catalyst for change, perlu adanya
tiga poin tersebut. Yang pertama yaitu mengasah kreativitas dengan mengeksplorasi pengalaman dan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, memperkuat kemampuan analitis dengan belajar memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan relevan. Yang ketiga, mengintegrasikan kreativitas dan analisis dalam pendekatan strategi untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif. Lalu di nomor 2, ada evaluasi. Lalu di nomor 2, ada evaluasi dan umpan balik dari kolega serta area untuk peningkatan kemampuan. Yang dimana setelah mendiskusikan, menyadari bahwa perlu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan analitis secara seimbang. Meskipun mungkin sudah memiliki salah satu dari kedua keterampilan tersebut. Umpan balik dari rekan-rekan menyoroti pentingnya menjadi katalis for change, yang memiliki kreativitas tinggi sekaligus kemampuan analisis yang mendalam. Ada 2 poin, yaitu mengembangkan kreativitas dan mengeksplorasi ide-ide dari berbagai sumber, belajar dari industri atau disiplin ilmu lain, dan menghubungkan konsep-konsep yang tampaknya tidak terkait untuk menghasilkan solusi inovatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan analitis dengan lebih sering memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, lalu menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan solusi yang logis dan terstruktur. Adapun penerapan studi kasus dalam mengembangkan strategi kreatif, seperti contoh dan manfaatnya. Pertama, terkait wawasan dari pengalaman nyata, memberikan contoh nyata cara perusahaan mengatasi tantangan strategis seperti Amazon dengan sistem rekomendasi produk berbasis data. Kedua, menetapkan teori ke praktik, menghubungkan teori dengan situasi nyata seperti strategi value proposition yang diterapkan Tesla dalam teknologi kendaraan listrik. Yang ketiga, pemikiran luas industri, memberikan inspirasi dari berbagai sektor untuk solusi kreatif yang bisa diterapkan di industri lain, seperti strategi pemasaran Apple. Yang keempat, identifikasi peluang inovasi, membantu menemukan ide inovasi seperti perubahan model bisnis Netflix dari penyewaan DVD ke layanan streaming. Yang kelima, mengasah kemampuan analitis dan kreativitas, memecahkan masalah studi kasus untuk melatih berpikir kritis dan menemukan solusi inovatif seperti strategi manajemen rantai pasokan Zara. Yang keempat, terkait pentingnya pemahaman luas sebelum menangani isu detail, keuntungan, dan tantangan. Pendekatan yang bijak yaitu memahami gambaran umum, membantu mengidentifikasi variabel utama yang relevan, menghindari fokus pada masalah kecil yang memiliki relevansi rendah, kemudian menyusun langkah-langkah lebih efisien dan terarah. Ilustrasinya yaitu broad first, di mana menggunakan teknologi canggih untuk memidai area luas terlebih dahulu. Hasilnya lebih cepat, hemat biaya, dan sukses menemukan lokasi pengeboran potensial. Kemudian pada deep first, fokus langsung mengebor tanpa arah yang jelas, kemudian hasilnya juga mahal, memakan waktu, dan tidak efisien. Tantangan pendekatan ini, waktu yang dibutuhkan yaitu mengumpulkan informasi gambaran besar memakan waktu lama. Risiko informasi yang terlalu umum seperti data yang dikumpulkan bisa terlalu luas atau abstrak. Kemudian kurangnya fokus pada detail penting, di mana detail kecil namun signifikan bisa terabaikan. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Tidak semua organisasi mampu melakukan analisis luas sebelum fokus ke isu detail. Soal kelima terkait meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan. Meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan dalam buku ini, seperti pada gambar 14.3, yaitu dengan melakukan analisis yang lebih rinci setelah mendapatkan pemahaman yang luas tentang isu-isu yang relevan. Langkah-langkah yang disarankan adalah pertama-tama memperluas cakupan analisis untuk mendapatkan perspektif menyeluruh, kemudian melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang paling penting. Hal ini secara khusus dapat memperluas analisis dalam 2 tahap, yang pertama luas dan kemudian kedalaman. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dipertimbangkan secara menyeluruh dan isu-isu yang paling penting telah dinilai secara ketat. Baiklah, semua pertanyaan telah selesai kami bahas dalam video ini, dan kami mengambil kesimpulan di mana pentingnya teknologi nirkabel dan strategi e-bisnis dalam mendukung bisnis di era digital. Operator seluler berperan besar dalam e-commerce seluler, namun menghadapi tantangan seperti persaingan dan privasi data. Contoh Starbucks dan Gojek menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempercepat transaksi, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mendukung bisnis yang lebih efisien. Perusahaan tradisional harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar tetap bersaing.
Setelah kami menjawab semua pertanyaan, kami berharap penjelasan dari kelompok kami dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian para teman-teman dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan jangan lupa memberikan komentar serta saran untuk masukan untuk perbaikan di masa depan. Saya akhiri mewakili kelompok 5, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.